Shalom Tiberias. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa, senang bisa melayani kembali setiap saudara yang beribadah pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita di sesi yang keempat pada siang hari ini. Sebagaimana kita ada sampai hari ini, kita percaya semua karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena kasih anugerah Tuhan yang telah mempertemukan setiap kita untuk kita kembali datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari bersama-sama di siang hari yang indah ini, kita mau datang kembali di hadapan Tuhan. Mari kita membawa syukur yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau teduhkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas hari yang Tuhan berikan untuk kami kembali beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami telah merayakan Natal Gereja Tiberias Indonesia 2025. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan keberhasilan, Engkau melancarkan, menyertai, memberkati ibadah perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Kami sungguh percaya siapapun yang telah hadir pada perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia, semuanya adalah warga surga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, selalu kami mengucap berkat berdoa bagi Gembala sedang terkasih, Ibu Pendeta Darniri Pariaji. Selalu Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, hikmat marifat, urapan kuasa kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui pelayanan Gembala sedang kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih di waktu yang indah kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Makanya kami mau serahkan ibadah kami, kami mau serahkan hati dan pikiran kami, kami mau naikkan setiap pengharapan doa kami di hadapan Tuhan. Mengucap syukur kami telah masuki di bulan yang baru, bulan Desember 2025. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna atas setiap langkah kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah kami, kami mau serahkan setiap pengharapan kami hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap datang menyembah Tuhan. Mari bersama-sama gereja Tiberias kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhita kami, sembah dan puji nuhita kami, sembah dan puji nuhita kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhita kami, sembah dan puji nuhita kami, sembah dan puji nuhita kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah
tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri padamu, sembah dan puji beri padamu, sembah dan puji beri padamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri padamu, sembah dan puji beri padamu, sembah dan puji beri padamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri padamu, sembah dan puji beri padamu, sembah dan puji beri padamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri padamu, sembah dan puji beri padamu, sembah dan puji beri padamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi sembah, sembah dan puji beri padamu, sembah dan puji beri padamu, sembah dan puji beri padamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari naikkan puji, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Mari kita sembah dan puji. Sembah dan puji muliakan. Sembah dan puji muliakan. Sembah dan puji muliakan. Yesus Tuhan adalah Raja. Dan diberkati Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus bersama-sama. Sembah dan puji muliakan. Sembah dan puji muliakan. Sembah dan puji muliakan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji muliakan. Sembah dan puji muliakan. Sembah dan puji muliakan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak kami muliakan Tuhan. Hanya Yesus yang layak kami puja. Terima kasih. Terima kasih. Kami sembah adore Him.
Tuhan hanya bagi nama Yesus, Juru Selamat kami, dan nama yang berikan kemenangan bagi setiap kami yang siap memuji Tuhan. Sama-sama gereja di Bedas kita katakan, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari jumpai kiri kanan. Kasih salam, kasih tos. Sebab sama-sama siang hari yang indah ini kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam Yesus kita bersama. Desember kita mau bawa sukacita Natal kita di hadapan Tuhan. Lebih dahsyat kasih tepuk tangan kemuliaan dan pengagungan untuk Tuhan yang lahir bagi setiapnya. Haleluya. Mari sama-sama gereja di Bedas Central tempat umum yang beribadah melalui via live streaming dengan hati bersukacita. Kita akan pujian. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera.
Mengucap syukur kita telah datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama, untuk terlebih dahulu kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Kesombongan adalah merupakan ketidakmampuan untuk memahami berkat Tuhan sebagai anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma. Congkak itu adalah menghargai diri sendiri berlebih dan memandang orang lain rendah. Kita kenali dan kita akui area kesombongan kita. Dengan kita mengakui kelemahan kita serta siapa kita di hadapan Tuhan, akan menyadarkan bahwa kita perlu Tuhan, maka kita akan senantiasa berdoa dan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kerendahan hati akan menolong kita membangun sikap melayani dengan kerelaan. Lawanlah godaan kesombongan dengan menyadari bahwa dimanapun kita, itu karena anugerah Tuhan yang menyertai kita. Hanya oleh kemurahan Allah kita memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka tetaplah kita beriman dan takut akan Tuhan, serta terus menjaga hati dan hidup menurut firman Tuhan. Ya, itulah saudara sekalian, kita harus jangan jadi sombong atau congkak, karena itu akan kita menjadi hancur karena kesombongan kita, saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi kami akan membacakan suara gembala. Suara gembala yang tulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih dengan tema judul Natal membebaskan kita dari rasa takut. Roma yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah merayakan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Doa kami, siapapun yang telah lahir dan bersyukur merayakan Natal bersama Gereja Tiberias, agar mereka semua lautan manusia akan pesta di sorga. Sepanjang masa akan diam di rumah Tuhan, punya rumah di bumi dan di sorga. Berkati seluruh panitia, para pendeta, koordinator, para pengerja, para MC, singer, choir, pemusik, seluruh jemaat dan semua pihak yang telah mendukung acara Natal ini, sehingga berjalan lancar dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, Natal membebaskan kita dari rasa takut. Ketakutan adalah permasalahan yang manusiawi. Di masa Natal ini mari kita perhatikan makna Natal yang sejati, yaitu Natal membebaskan kita dari ketakutan. Ketakutan ada dua, yaitu ketakutan positif dan ketakutan negatif. Mengapa orang mengalami ketakutan yang negatif? Yaitu yang pertama, karena kehilangan pengharapan. Lukas 1 ayat yang ke-7. Kehilangan pengharapan bisa terjadi kepada siapa saja. Dengan kelahiran Tuhan Yesus, kita menjadi tahu kepada siapa kita berharap, yaitu kepada Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan pengharapan, yaitu kita harus mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan intim dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber pengharapan kita. Ketika kita tahu kepada siapa kita berharap, maka ketakutan negatif tidak akan menguasai setiap kita. Poin yang kedua, karena melihat segala sesuatu menurut pikiran manusia. Lukas 1 ayat yang ke-34. Pikiran kita seringkali mengecilkan kuasa Tuhan. Kita sering melihat Tuhan menurut pikiran manusia, dan hal itulah yang membuat kita mengalami rasa takut. Pikiran kita sangat mempengaruhi kita untuk mempercayai kuasa Tuhan. Manusia memiliki pikiran yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan pikiran kita, tetapi andalkanlah Tuhan. Karena Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong dan kita akan terbebas dari ketakutan yang negatif. Dan poin yang ketiga yang terakhir, yaitu karena kehilangan sukacita. Lukas 1 ayat yang ke-14. Kehilangan sukacita menimbulkan ketakutan. Sukacita dapat lenyap karena adanya beban dan pergumulan hidup. Tetapi sekarang kita tahu bahwa sumber sukacita kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan kepada setiap kita pengharapan yang baru. Pengharapan akan masa depan dan pengharapan akan hidup yang kekal di kerajaan surga. Jangan biarkan sukacita kita lenyap. Bawa segalanya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita pengharapan. Maka kita
akan dibebaskan dari ketakutan negatif. Dan sebagai doa penutup saudara, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri. Yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan yang memelihara setiap kita. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk diberkati lebih lagi sama firman Tuhan. Terus datang menyembah Tuhan. Terus kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab dengan apa kami akan membalas kasih-Mu ya Bapa, selain dengan pujian dan penyembahan kami di hadapan tahta suci. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. The Son of God, the One, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered to a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stand above them all thrones and dominions, all power and possessions, your name stand above them all, and the angels cry, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. The humble town of David, Savior born today, the one who would be called Emmanuel. Behold the horse of heaven, with holy roar proclaim, the one who would be called Emmanuel.
sembah dan pujian dari dasar hati kami yang terdalam ya Bapa. Ajar setiap kami di tempat ini untuk terus mengingat tujuan hidup kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Ajar setiap kami untuk terus mengingat kami ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kami. Maka kami siapkan hati kami untuk lebih sungguh lagi datang menyembah-Mu ya Roh Kudus. Mari sama-sama gereja Tiberias sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau sambut kemah firman Tuhan di siang hari yang indah ini. Kita boleh angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Terus kita mau tinggikan Dia. Terus kita mau agungkan nama. Syukur kami ya Roh Kudus. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Your name, your name, you're the name above. You are worthy, you are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our Sekali lagi sama-sama, how great, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. All we sing, how great is our Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu, segala kemuliaan hanya bagimu. Dan kami bersyukur kami ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, masuk di bulan yang baru, bulan Natal, bulan Desember. Kami percaya sepanjang bulan ini kami diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur, siang hari ini kami boleh kembali datang dalam rumah-Mu Tiberias. Siang perjumpaan kami dengan Tuhan. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Setiap nama dimateraikan sebagai warga surga. Sehat sempurna, yang sakit pulang disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Siapapun beban berat, Tuhan angkat bebannya, ganti jadi kelegaan. Warga surga di tangan kami ada berkat, tidak kekurangan. Yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil. Panjang umur, kenyang hidup kami dipelihara Tuhan. Bahkan dijaga malaikat, tidak celaka bahaya. Suatu hari kelak kami semua pesta di surga. Tapi selama di bumi kami sadar kami perlu firman-Mu. Oleh karenanya siang ini Tuhan, berbicaralah Roh Kudus, ajar, didik, tegur, kuatkan dan hiburkan kami. Bahkan lewat firman Tuhan siang ini
ini iman kami bangkit dan mujizat terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Dan siapapun beribadah via live streaming, tempat itu penuh kemuliaan Tuhan. Yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Yang ada minyak anggur, damai sejahtera, sukacita, dan berkat dari Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kembali jumpa saudara. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan selamat masuk di bulan yang baru. Ada shalom. Orang semangat mau Natalan, shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Iya, kita bersyukur masuk bulan Natal. Tadi malam seberapa yang pergi ke GBK, boleh angkat tangannya? Oh, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kita mengucap syukur saudara ya, cuacanya baik. Kita bersyukur ya, yaitu di mana hadirat Tuhan juga dinyatakan. Saya percaya banyak mujizat terjadi dan banyak jiwa diselamatkan. Amin. Kita mengucap syukur, Yesus yang kita rayakan, kita sembah. Dan kita percaya masuk bulan Natal ini, sepanjang bulan Anda diberkati. Yang percaya katakan amin. Bilang dulu sama kanan kirinya, bulan baru berkat baru. Bilang, bulan baru berkat baru. Senyum yang lebar, jangan jutek mukanya. Yang percaya Tuhan baik boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini saya bicara mengenai Yesus ya. Yesus nama yang menyelamatkan saudara. Yang mau diselamatkan katakan amin. Ya, dia kita sebut, kita panggil apa? Juru selamat. Bilang sama saya, Yesus juru selamat. Lebih keras bilang, Yesus juru selamat. Haleluya. Yuk sama-sama kita lihat ayatnya dalam pembuka Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sama-sama semua, Tiberias. Yang ada di rumah juga yuk. Semangat kita baca. 2, 3, iya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat apa? Diselamatkan tuh. Makanya tadi malam kita merayakan Yesus ya. Yesus keselamatan. Di dalam kolong langit ini Alkitab bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan Anda dan saya. Hanya nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya begitu excitednya tadi malam ya, Natal luar biasa ya, renungan ya, lili Natal, Ibu Gembala begitu syahdunya dan dahsyat saudara ya, banyak yang meneteskan air mata termasuk saya juga saudara ya. Waduh ya, udah mau keluar itu air mata. Ya, tapi karena pasang lilin di depan, saudara, ya agak-agak jaga gengsi, saudara. Tapi ternyata menetes juga, saudara. Ya, sampai pulang pun, wah masih semangat, saudara. Ya, anak-anak juga di rumah masih excited gitu, saudara. Semangat banget. Ya, semangat Natal. Sampai di rumah susah tidur, saudara. Akhirnya saya baru tidur jam 3, setengah 4, saudara. Bangun pagi jam 6 tadi, saudara. Ngawang-ngawang. Saya mikir ini masih di bumi apa udah di surga. Tapi saya percaya, Ibu Gembala bilang, yang datang Tuhan balaskan ribuan kali ganda. Amin. Bahkan berkatnya keselamatan. Amin. Iyalah Tuhan lihat jerilah saudara, ada yang macet-macetan, ya. Bahkan ada yang cerita, ya di sekitaran itu saudara ternyata udah turun hujan, ya dari Bekasi, dari Tanjung Priuk ada yang cerita udah hujan, tapi ternyata di GBK cuaca baik, bahkan sampai selesai penuh kemuliaan Tuhan, sampai kembang api lancar semua. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Alkitab bilang, hanya Yesus nama yang menyelamatkan Anda dan saya. Hanya nama Yesus, saudara. Tidak ada nama yang lain. Dan dalam kitab Yesaya 44, yuk kita lihat ayatnya dulu. Perhatikan baik-baik. Yesaya 43, sorry. Ya, ayat 11 ya. Ini kitab Yesaya adalah kitab yang sering dan banyak sekali ayat ya menubuatkan tentang Yesus, saudara. Dan ini juga tentang Yesus ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Sekali lagi, 2, 3 ya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain. Tuh, lihat saudara. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Apa? Berikan ku kepastian. Yang percaya katakan amin. Maka saya tulis gini saudara, next Pak berikutnya. Yuk perhatikan baik-baik. Dengan membawa kabar dan karya keselamatan ke dalam dunia, Tuhan Yesus membuktikan keilahiannya. Ya, dia buktikan
bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup manusia. Nah, betapa Anda dan saya harus percaya ini dan bersyukur. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yesus yang ada di dalam Anda dan saya, Yesus yang kita sembah, Yesus yang berkuasa. Amin. Iya, dia turun ke dalam dunia. Dan Alkitab bilang, dia lahir, mati, bangkit, naik lagi ke surga. Dan suatu hari kelak dia akan datang lagi jemput Anda dan saya. Amin. Dia buktikan dia ilahi, dia Tuhan, dia Allah. Ya, maka itu perhatikan baik-baik dalam kehidupan saudara. Saya percaya kalau saudara taruh ini di dalam hatimu, tidak ada ketakutan. Amin. Tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Masuk bulan baru, bulan Desember, berkat Tuhan melimpah. Amin. Iya, nggak usah takut, saudara. Saudara nggak usah khawatir. Kita punya Tuhan yang besar. Katakan amin. Yang mati aja bangkit, saudara. Apalagi cuma kalau nastar kastengel kecil. Gak usah takut. Tuhan tahu loh. Isi hati saudara saja Tuhan tahu. Apalagi isi dompet Tuhan tahu. Gak usah takut, Natal ini banyak berkat. Amin. Iya, 2026 Anda tidak kekurangan. Amin. Siapapun sakit hari ini, saya doa Anda disembuhkan oleh Tuhan. Maka kita harus sadar, kita harus mengerti. Ya, Natal ini saudara harus sadar, kita itu punya Tuhan yang luar biasa. Ya, turun dalam dunia jadi manusia, membuktikan ya bahwa dia adalah Tuhan. Ya, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini kecuali nama Yesus. Yang kedua saya tulis begini saudara, yuk perhatikan baik-baik. Next Pak, berikutnya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia. Dan bukan hanya menyelamatkan kita dari kebinasaan. Bukan hanya soal sorga. Tapi Alkitab bilang Tuhan Yesus menyelamatkan seluruh bagian kehidupan orang percaya. Seluruh bagian. Ya, makanya Alkitab bilang dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena dalam segala hal, pengharapan Anda dalam Yesus itu ada dan sempurna. Yang percaya katakan amin. Saya mau ngomong apa? Kesehatan, oleh bilurnya Anda sembuh. Amin. Mau ngomong apa? Ekonomi, saya percaya Anda diberkati Tuhan. Amin. Alkitab bilang gak usah takut apa yang kau makan, minum, pakai Tuhan sediakan. Mau bicara soal karir, Alkitab bilang engkau naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Mau bicara soal masa depan, jangan takut saudara. Masa depan anak-anakmu diberkati Tuhan. Di sini banyak anak-anak muda, masa depanmu diberkati Tuhan. Punya masa depan yang indah. Jadi kalau cuma jodoh gak usah takut, tenang. Ya, Tuhan kasih. Ya, yang jojoba, coba boleh bilang amin jojoba. Oma jangan amin oma. Opa gak usah amin. Ini jojoba jomblo-jomblo bahagia. Soal masa depan gak usah khawatir. Hari depan indah kau beri apa? Rancanganmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Jadi bukan hanya menyelamatkan soal sorga, bukan hanya itu, tapi selama hidup di bumi, dalam segala aspek saudara diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Iya, termasuk Tuhan selamatkan kesehatanmu, disembuhkan dari penyakit. Amin. Karirmu diselamatkan Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin berniat jahat, mau ngancurin usaha saudara, mau jatuhkan ya karir saudara, fitnah dan lain sebagainya, saudara diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Iya, ada seorang bapak tuh di Bekasi saudara, ya dia, Pak Pendeta tolong urapi toko saya tiap hari Pak. Iya, ada orang lempar bangkai saudara. Iya, ada orang lempar apa namanya, ya ada bangkai tikus gitu, mohon maaf. Ya dia bilang tadinya pertama itu ada, ya nggak tahu itu kalau kuasa gelap ya mungkin orang persaingan nggak sehat itu Pak. Ya saya bilang pasti. Ya saya pikir tadinya burung aja jatuh gitu mati di depan. Besoknya kok ada tikus. Iya, mohon maaf saudara. Besokannya lagi, lebih gede lagi, ada kucing. Mati di depan toko Pak. Katanya kayaknya nggak mungkin nih, pasti ada yang lempar nih. Ya harus diurapi Pak. Ya saya urapi. Ya saya doain. Kan ngeri sudah. Dari burung, tikus, kucing, lama-lama gajah di situ. Enggak bercanda. Ya, tapi ya diurapi saudara. Tapi puji Tuhan sampai hari ini usahanya tetap berjalan. Tidak bangkrut, tidak gagal. Rencana orang boleh, ya maaf saudara kadang ya jahat gitu. Tapi Tuhan juru selamat, amin. Dia selamatkan Anda dari yang jahat. Ya saudara, termasuk saya percaya masa depanmu. Iblis tuh mau merancangkan kecelakaan. Makanya, tapi Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancanganku rancangan damai sejahtera. Nah dia menyelamatkan masa depan Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 2026 nanti. Tapi kita percaya Yesus adalah juru selamat kita.
Dia akan menyelamatkan kita di tahun 2026 nanti. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi selama hidup Anda dan saya, taruh di hatimu, hanya Yesus juru selamat kita. Amin. Ya saudara, dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada nama yang lain. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan Anda dan saya. Next Pak, berikutnya. Maka kita harus lihat dulu dasarnya. Yuk perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus datang untuk kita sebagai juru selamat. Dia korbankan apa? Dua hal. Yang pertama, dia korbankan untuk Anda dan saya. Coba next berikutnya. Lihat ya. Dia korbankan statusnya sebagai Allah. Ya. Kenapa? Karena kasih-Nya sangat besar. Bilang dulu sama saya, aku dikasihi Tuhan. Lebih keras lagi bilang, aku dikasihi Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya, perhatikan ayat ini terkenal. Yohanes 3:16, yuk semua baca, keras, 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang, karena begitu besar kasih Allah, saudara. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kasih-Nya begitu besar, makanya Dia korbankan statusnya. Tuhan jadi manusia. Bayangin saudara, ya karena apa? Karena satu, Dia mengasihi Anda dan saya. Dia rela turun dalam dunia, pencipta. Jadi ciptaan, Dia turun saudara. Ya, mengambil rupa seorang hamba, Alkitab katakan dalam Filipi saudara. Kenapa? Satu aja, kasih-Nya besar untuk Anda dan saya. Makanya kalau saudara ya mempertanyakan kasih Tuhan, udah gak usah lagi. Ya, kasih Tuhan sudah komplit, sudah selesai. Alkitab bilang di atas kayu salib, Dia telah membuktikan bahwa Dia mengasihi Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Justru sekarang sebaliknya, apakah kita mengasihi Tuhan? Nah ini, makanya Alkitab katakan hukum yang terutama dan yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap, yes. Ya Alkitab katakan dengan segenap kekuatanmu, akal budimu. Kasihilah Tuhan, saudara. Tapi kalau soal kasih Tuhan, gak usah takut, gak usah ragu saudara. Ya, Dia mengasihimu dengan kasih yang sangat besar, amin. Iya, makanya respon kasih Tuhan. Dengan apa? Iman. Ya, percaya saudara. Kasih-Nya sangat besar untuk Anda dan saya. Ya, Dia mengasihi setiap kita. Nah, kalau kita sadar kita dikasihi oleh Tuhan, ya ini, saudara datang ke gereja. Ya, saudara rajin berdoa. Ya, Alkitab bilang dalam Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua nanti ditambahkan. Kalau cuma bicara kasih Tuhan itu besar untuk Anda dan saya. Justru sekarang kita respon, ya datang, cari Tuhan, rajin. Ya nanti kalau Natal nih, rame gereja. Ya kan, mereka yang tadinya ya ada di bawah dasar laut, naik semua ke atas. Yang jarang ibadah, tidak pernah ibadah, naik semua. Dalam sebuah ibadah Natal, ada seorang pendeta bilang, kita ini prajurit Kristus. Ada seorang anak muda yang tidak pernah ke gereja, dia teriak, amin. Wih, pendeta lihat ini anak siapa? Kok gak pernah ke gereja, tapi kenceng amat aminnya. Setelah ibadah anak itu dipanggil, Pak Pendeta bilang, kamu, saya teriak prajurit Kristus, kamu amin. Memang kamu prajurit Kristus? Iya Pak Pendeta. Tapi kok saya tidak pernah lihat kamu? Oh Pak Pendeta, sini saya bisikin. Saya prajurit Kristus tapi bagian intelijen. Penyamaran, jarang ke gereja, sering di lapangan Pak. Alasan aja oncom. Ya kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, buktikan. Bukan hanya di mulut, bukan hanya lip service. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Anda dan saya datang ke gereja, cari Tuhan, baca firman, rajin berdoa, jadi berkat. Maka saya percaya Anda masuk dalam kriteria orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oh, kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda dikasihi oleh Tuhan. Alkitab bilang, apa yang matamu gak pernah lihat, telingamu gak pernah dengar, gak pernah timbul dari hatimu. Semua yang baik, semua yang luar biasa, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Iya, maka itu perhatikan baik-baik. Kenapa? Alkitab katakan Dia kasih statusnya. Dia Allah jadi manusia, karena Dia mengasihi Anda dan saya. Untuk membuktikan kasih-Nya. Ya, seberapa yang percaya dikasih Tuhan, katakan amin. Jangan lagi kalau ada masalah bilang Tuhan jahat Pak. Iya, ada anak muda telepon saya, Pak Pendeta Tuhan jahat. Tuhan jahat, saya mau mati bunuh diri aja Pak. Udah mau nikah itu, laki-laki malah pergi tinggalin saya. Tuhan jahat Pak, memang laki-laki itu buaya. Saya
bilang, saya laki-laki loh, kecuali bapak. Saya bilang, kamu jangan ngomong begitu. Saya bilang, enggak semua juga buaya laki-laki, ada juga buaya betina, betul enggak? Iya, jangan, ini anak-anak muda, para gadis yang masih jomblo-jomblo mau cari pasangan, jangan underestimate terus lihat laki-laki, buaya nih pasti. Kalau ternyata dia orang baik, datang, ayo ke Gadang Nias yuk, ibadah yuk. Ya buaya nih. Ketika laki itu angkat tangan, dia bilang, buaya angkat tangan. Iya, ketika dia nangis, Yesus, oh air mata buaya. Nggak akan dapat jodoh loh. Iya, ya saya bilang, kamu jangan begitu, Tuhan itu baik. Mungkin itu bukan dari Tuhan, bukan yang terbaik. Kalau ada orang cari kerja udah ngelamar tapi kok belum dapat Pak, ya udah mau masuk kampus ini tapi kok gagal Pak, itu bukan yang terbaik. Tuhan tahu yang lebih baik untuk Anda, katakan amin. Iya, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Yang percaya Tuhan baik, katakan amin. Jangan lagi ada yang bilang Tuhan jahat, karena Tuhan udah membuktikan kasih-Nya. Dia turun dalam dunia untuk Anda dan saya. Yang kedua, apa yang dikorbankan Tuhan? Alkitab katakan dia memberikan tubuh dan darahnya di atas salib. Tuhan ingin apa nih? Tubuh dan darahnya untuk apa? Memulihkan. Memulihkan apa Pak Bu? Untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, gitu loh. Ya, manusia ketika jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, saudara. Iya, bahkan mohon maaf saudara, dikatakan kamu kerja keras hasilnya semak duri. Itu Alkitab bilang. Ya, artinya maaf, ada kutuk. Ya, upah dosa adalah apa? Maut. Maut artinya kutuk dan kematian. Tuh, makanya Alkitab bilang, dia yaitu berikan tubuh dan darahnya. Sebagai juru selamat, dia korbankan tubuh dan darahnya. Untuk apa? Untuk memulihkan lagi hubungan. Ya, yuk kita lihat dulu ayatnya. Perhatikan baik-baik, kita baca yuk. 2, 3, ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang bukan pula dengan perak atau ayat 19, lebih keras, next, yuk berikutnya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan Alkitab bilang dalam ayat yang lainnya dikatakan ini, oleh darahnya yang dulu kita jauh, sekarang kita dekat, gitu loh. Ya, yang dulu Anda dan saya, ya manusia jauh, tapi karena darahnya sekarang kita dekat. Ya, saya tanya saudara, mau jauh atau dekat sama Tuhan? Ayo, mau jauh apa dekat? Ayo jujur, mau jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Jauh dekat 5.000. Oh, naik metro mini kali Pak ya. Saudara, ya semua orang mau dekat sama Tuhan. Gitu loh. Tapi kita harus menyadari, sekarang Anda dan saya, hidup kita ya adalah milik Tuhan. Amin. Iya, kepunyaan Tuhan tuh, Alkitab bilang udah ditebus. Ya, Anda dan saya, tubuh dan darahnya itu menebus. Ya, Immanuel tidak akan terjadi ya tanpa pengorbanannya. Ya, karena apa? Karena nggak bisa roh Tuhan tinggal dalam Anda dan saya manusia. Ya, nggak bisa kalau Anda dan saya belum ditebus. Tapi Anda dan saya hari ini sudah ditebus oleh darah yang kudus. Dosamu, dosaku diampuni. Oleh karenanya hiduplah dalam pertobatan. Amin. Iya, Natal-Natal, tahun berganti tahun, Natal berganti Natal, Paskah berganti Paskah, nggak berubah. Wah, ngeri saudara kalau begini modelnya. Alkitab bilang bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong, bukan kurang tajam telinganya mendengar. Yang menjadi pemisah adalah dosa. Kalau bertobat, saudara dan saya artinya menghargai pengorbanan Yesus. Tubuh dan darah Yesus yang udah dikasih. Untuk apa? Memulihkan. Kita dipulihkan. Yang tadinya kita jauh karena dosa, dosanya ditebus oleh darah Yesus. Supaya apa? Kita bisa dekat. Bahkan Immanuel, Tuhan tinggal dalam kita. Kita tinggal dalam Tuhan. Kok ada orang yang gak sadar akan hal ini? Masih juga maunya dosa. Udah tahu dosa maut. Udah tahu dosa jauh dari Tuhan. Masih aja dosa. Bertobat deh mendingan. Supaya hidup Anda dan saya menerima berkat. Amin. Bilang dulu kanan kirinya, bertobat hoi. Bilang. Bertobat hoi, bilang. Iya, gak berubah Natal ke Natal, gosip aja terus. Iya, gak berubah, bokis aja terus. Iya, Natal ke Natal, mabok-mabok terus. Judi lagi, Iya, bertobatlah ya, kita sekarang hidupnya sebagaimana Ibu Gembala bilang tadi malam, ya sepenuh-penuhnya jadi pelaku firman. Amin.
Alkitab bilang bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan loh yang diselamatkan loh. Tapi orang yang melakukan perintahnya. Makanya kita ditebus supaya kita dekat sama Tuhan. Orang-orang yang dekat sama Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Suatu hari kelak Anda dan saya akan pesta di surga. Amin. Maka itu perhatikan baik-baik saudara. Yang akan kita pelajari, next slide Pak berikutnya. Yuk kita lihat, ada 2 hal terbesar. Nah ini dia. Ya, tadi dasarnya saudara udah ngerti. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Yang ada bisa menyelamatkan Anda dan saya hanya nama Tuhan Yesus, karena dia udah beri statusnya, dia berikan tubuh dan darahnya. Dia mau menyelamatkan Anda dan saya, dia Savior, dia juru selamat setiap kita. Nah hal apa? Ya, yang terbesar, ya sebagai 2 bagian saudara. Yang pertama, next Pak berikutnya, nama Yesus menyelamatkan Anda dan saya dari kutuk dan penderitaan akibat dosa. Dari kutuk dan penderitaan akibat dosa. Ya, bilang sama saya, aku diberkati. Lebih keras bilang, aku diberkati. Ya, kita bukan lagi orang-orang hidup di bawah kutuk. Ya, kita bukan lagi orang-orang yang dikalahkan oleh penderitaan. Ya, di dalam perjamuan gereja Tiberias, oh jelas, ya kan? Kami tolak kutuk-kutuk. Kami tolak segala penyakit. Kami tolak kekurangan. Kami diberkati. Kami tolak segala yang jahat. Ya, itu artinya apa? Anda ada kuasa. Amin. Artinya apa? Anda dan saya sekarang hidupnya bukan lagi di bawah perhambaan dosa. Tapi Anda dan saya sekarang hidupnya di dalam kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Iya, di tanganmu tuh ada kuasa, di mulutmu ada kuasa, di pikiranmu ada kuasa. Yuk kita lihat dulu ayatnya, perhatikan baik-baik. Ada 2 ayat, Matius 1 dulu yuk baca semua. 2, 3, iya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari... Oh keren ya. Dia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bilang sama saya, umatnya. Kenapa umatnya? Karena yang percaya. Iya. Yang percaya akan jadi umatnya. Ya, yang percaya katakan amin. Yang percaya, Alkitab katakan, dia menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, ketika diselamatkan artinya apa? Yang namanya kutuk tadi, yang namanya penderitaan tadi. Ya, Anda dan saya sudah bebas sekarang, Anda dan saya hidupnya penuh kuasa. Yuk, Yohanes 1, ya ayatnya ke-12. Ini ya tema Natal kita kemarin. Yuk kita baca. 2, 3, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam, tuh diberi kuasa. Ya bukan hanya para pendeta, tapi setiap orang yang percaya. Semua orang yang menerimanya. Alkitab bilang, ya diberinya kuasa. Anda dan saya anak-anak Allah. Anda dan saya anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi di tanganmu tuh ada kuasa. Apa yang kau kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Amin. Iya, di tanganmu ada berkat, ya, di tanganmu ada keberhasilan, ya, dan ada kuasa termasuk menumpangkan tangan atas orang sakit. Saya doa disembuhkan. Amin. Iya, sudah. Di mulutmu ada kuasa gitu loh. Makanya tangan kita jaga, ya. Jaga kudus tanganmu, ya. Jaga kudus perbuatanmu. Di dalamnya ada kuasa Tuhan yang akan terjadi. Ya, mulutmu juga ada kuasa. Mulutmu ada kuasa, saudara. Ya, apa yang kau doakan didengar Tuhan. Nanti pulang ke rumah bilang, rumahku diberkati Tuhan. Bilang anak-anakku diberkati Tuhan. Besok kerja masuk usaha, bilang usahaku diberkati Tuhan. Iya, tapi mulut kita juga harus kita jaga, saudara. Ya, iya, jangan ucapan kata-kata sia-sia. Termasuk ya kalau kita udah percaya, kita udah bebas dari kutuk. Jangan lagi kita mengutuki diri kita sendiri. Kadang-kadang orang begitu. Di gereja iya ditanya apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Nanti udah dari gereja dia ke mall, ketemu sama teman-teman lama, ditanya, udah lama gak ketemu, apa kabar? Lagi bokek gue. Lagi susah, pusing pala, aduh cenut-cenut nih migrain. Aduh badan juga udah, sekarang lagi susah gue, aduh bokek gue. Gitu. Bilang dong, aku diberkati, amin. Iya, walaupun kadang-kadang saudara, ya dalam kehidupan kita memang, ya, saya juga kadang-kadang motivasi. Apa tuh Pak? Modal tipis pakai dasi. Ya tapi kan ada aja berkat Tuhan, tidak akan kekurangan. Yang percaya katakan amin. Jangan juga mengutuki diri sendiri. Kita bilang kita sehat, kita kuat, kita diberkati Tuhan. Iya, iman kita, saudara, amin. Ya karena bahaya loh. Saya pernah ya, teman saya telepon gitu. Kus gitu. Ya maksudnya Markus bukan tikus ya. Saya bilang kenapa bro? Ya nongkrong lah yuk, nongkrong gitu. Itu teman lama saya, teman lama saudara. Ya. Teman lama, dulu saya nongkrongnya di PS. Ya. Tahu nggak PS? Ya norak bener. Nggak tahu PS? Apa? Hah? Bukan Plaza Senayan, Proyek Senen.
saya nongkrong. ya dulu saya sering ya nongkrong, teman-teman nongkrong sama teman-teman gitu saudara ya. Tapi kan ya sekarang udah enggak lah gitu. Ya ketemu ya, kadang-kadang ketemu di gereja ya. Ya udah ketemu, ya saya tapi kan nggak enak, namanya kadang orang nggak enak gitu. Saya bilang, waduh sorry, saya lagi nggak enak badan, saya bilang gitu. Padahal lagi sehat-sehat. Nah, ya tapi saya bilang lagi nggak enak badan, udah lama tuh saudara. Ya saudara pura-pura, padahal sering juga. Tatapannya kayaknya saya doang yang berdosa di ruangan ini. Kayaknya yang lain nggak pernah ngomong gitu kayaknya. Saya nggak pernah Pak, oh awas ya moncongmu ya. Iya, saudara tahu nggak? 2 jam kemudian, setelah saya tutup telepon itu, karena teman saya bilang, kenapa bro, flu? Iya nih, ya meriang, iya nih meriang. 2 jam kemudian, meriang beneran saudara. Senjata makan tuan saudara. Iya loh, hati-hati saudara bilang, aduh lagi bokek beneran. Saya bilang, aduh Tuhan, ya selimutan saudara. Ya minum lagi obat saudara, ya saya tidur, saya pikir kok tadi sehat. Tuhan tadi kok sehat, kenapa sekarang meriang? Tuhan bilang, kan ngana yang minta. Kan kamu yang ngomong, meriang, gak enak badan. Waduh, saya bilang akhirnya sama teman saya telepon lagi, saya bilang bro, gua sebenarnya bukan gak enak badan. Sebenarnya tadi sehat, tapi sekarang jadi gak enak badan nih. Ya, enggak bro, enggak sakit bro. Tapi kalau nongkrong, janganlah di gereja aja lah kita nongkrong. Teman saya bilang, kalau di gereja namanya kebaktian bro. Iya, saya bilang sama dia, oh, ya udahlah, ya. Jadi saya sehat ya bro. Lama-lama badan enak sendiri. Hati-hati loh. Iya, jangan bilang kadang-kadang orang punya uang, dia bilang nggak punya uang. Habis gimana Pak? Dia datang mau minjem uang. Bilang gini, gua punya uang, gua nggak mau kasih lu. Bilang. Terlalu jujur ya. Aduh, ya. Tapi saya mau bilang, di mulutmu tuh ada kuasa, amin. Ini di pikiranmu ada kuasa. Iya, kalau engkau pikirannya baik, pikirannya benar, pikirannya lurus, bukan kotor, bukan jahat. Saya percaya Tuhan kasih di pikiranmu hikmat, amin. Iya loh, ada seorang ya teman saya saudara itu, ya dia suka benerin mesin kapal saudara. Ya, itu ada beberapa orang, ada kapal rusak di tengah laut. Sampai ada orang dari luar negeri, gak bisa benerin. Ya, tapi dia dipanggil sama bosnya. Coba itu ada kapal kamu lihat. Dia datang saudara. Ya, dia lihat-lihat, wah kasih minyak urapan, didoain dulu itu kapal. Iya, minyak anggur tidak dirusakkan. Sebelum kerja dia doa dulu, Tuhan. Bener, mesinnya bisa benar. Beberapa mekanik datang gak bisa benar. Tapi ketika dia datang, dikerjakan dengan tangannya. Tuhan kasih hikmat, bisa benar. Saya mau bilang sama saudara, asal pikiranmu benar, Tuhan kasih Anda hikmat, amin. Orang lain boleh gagal di bidang itu, tapi Anda Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda dan saya. Makanya orang Kristen, anak Tuhan harus percaya, di dalamnya tuh ada kuasa. Siapapun menerima Tuhan, diberinya kuasa, amin. Jadi kalau cuma soal setan, gak usah takut, gak usah khawatir, Anda tidak dikalahkan setan. Katakan amin. Bilang kanan kirinya, jangan takut setan. Bilang, jangan takut setan. Yang benar ngomongnya, bukan jangan takut setan, bukan gitu. Nadanya yang benar saudara. Nanti sebelahnya tersinggung sama saudara. Jangan takut setan, datar aja. Ya, jangan pakai penekanan, jangan takut setan. Jangan begitu saudara. Itu berbahaya sekali. Terjadi kerusuhan nanti, keributan. Ya, enggak saudara bercanda ya. Tapi perhatikan baik-baik ya. Janganlah, kita enggak boleh takut. Karena apa? Anda dan saya ada kuasa. Amin. Iya, hidup Anda dan saya diberkati oleh Tuhan. Ya, di Cawang dulu ada namanya Cawang Kencana. Sekarang udah pindah ke Park Cawang. Sesi terakhir saya pelayanan ya jam 17.30, jadi selesai jam setengah 8, jam 8. Memang gedung itu kan kalau hari Minggu hanya Tiberias. Ya, jadi yang lain, lantai-lantai yang lain gelap termasuk sampai bawah. Ya, saya lihat saya mau turun, mau pulang, saudara, masih ada orang antri di lift. Saya ngobrol sama pengerja di sana. Setelah itu saya lihat lagi masih ada yang antri, ngobrol lagi. Terus sisa masih ada 3 ibu-ibu. Saya lihat, saya sambil ngobrol 5 menit, 10 menit, gak turun-turun tuh ibu. Akhirnya saya samperin. Saya pikir mungkin nunggu saya bilang apa kabar bu, shalom, ya, wah puji Tuhan Pak Markus, lagi dari tadi nungguin Bapak, oh mau minyak ya? Enggak Pak, oh mau ini, perjamuan, oh enggak Pak, doa, oh tadi udah didoain Pak, oh mau ini konseling, enggak juga Pak, terus nungguin saya kenapa? Temenin ke bawah dong Pak, di basement gelap, banyak setan, padahal minyak masih di jidat saudara, takut sama setan, temenin ke bawah dong Pak, ke basement gelap.
Buset, pendetanya disuruh temenin ke basement, saudara. Ya, nggak usah takut, Anda dan saya anak-anak Tuhan, amin. Alkitab bilang, saudara, dia membebaskan kita dari kutuk dan penderitaan akibat dosa. Jadi sekarang Anda dan saya lewat hidup kita di dalam Tuhan, masalah, tantangan, pergumulan, bahkan yang jahat tidak berkuasa lagi. Anda dan saya diberkati Tuhan, tidak dikutuk lagi. Bilang sama saya, aku diberkati Tuhan. Bilang sama saya, keluarga aku diberkati Tuhan. Anak-anakku diberkati Tuhan. Pekerjaan usahaku diberkati Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ya, bagian yang kedua, Tuhan menyelamatkan Anda dan saya dari kematian kekal. Nah, ini ya, menyelamatkan kita dari kematian kekal. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Yuk, ya perhatikan baik-baik. Next Pak, berikutnya ayatnya. Yohanes 14 ayat 6. Yuk sama-sama semua, semangat. 2, 3, ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak, Alkitab bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesuslah keselamatan Anda dan saya. Ya, tidak ada nama lain. Alkitab katakan, yang bisa menyelamatkan Anda dan saya hanya nama Tuhan Yesus. Satu ayat lagi yang terakhir Pak, coba tampilkan. Yuk, sama-sama kita baca. Next, berikutnya. Yohanes 3 ayat 36. 2, 3, ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap. Alkitab bilang, barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Kita dipindahkan, bilang sama saya, dipindahkan. Tadinya manusia itu, ya Alkitab katakan, ya harusnya binasa, saudara. Karena kehilangan kemuliaan. Ketika jatuh dalam dosa, roh Tuhan pergi. Ya, maka perhatikan baik-baik. Ya, Alkitab katakan, saudara, harusnya binasa. Tapi Anda dan saya dipindahkan dari yang harusnya binasa. Sekarang Anda dan saya hidup kekal. Dari yang tadinya kematian kekal, dipindahkan jadi hidup kekal. Jadi ya, untuk kematian sudah dikalahkan. Ya, Yesus menyelamatkan Anda dan saya. Hidup kita sukacita. Mati kapanpun tempatnya sorga. Katakan amin. Tuhan datang kapanpun tempatnya sorga. Maka itu setia, saudara. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saya doa, saudara, setia suatu hari kita tetangga di surga. Anda dan saya pesta di surga. Rumah kita nanti dekat di surga, amin. Saya nanti main ke rumah saudara, amin. Bukain pintu dong. Ya, kita bersyukur saudara. Ya, saya percaya satu orang bertobat, sisi rumahnya diselamatkan. Lebih-lebih ini bulan Natal, saudara boleh doa agar keluargamu yang belum percaya terima Yesus, Tuhan selamatkan. Amin. Ya, ya. Gereja ini lahir saudara Tiberias, ya, dari Bapak Ibu Gembala yang tadinya saudara ya bukan orang percaya, tapi lihat saudara, karya Tuhan, kuasa Tuhan. Ini kayak makanya jangan menyerah ya, untuk selalu ya berdoa. Ibu Gembala dulu yang pertama ya percaya Yesus dan akhirnya dia berdoa untuk suami, untuk anak-anaknya, dan karya Tuhan begitu besar lewat keluarga ini. Ya, adalah gereja Tiberias yang Tuhan bangun ya bersama dengan Ibu Gembala, Bapak Gembala ya dan keluarga. Wah, itu luar biasa sekali saudara. Makanya jangan menyerah. Saudara yang hari ini berdoa, Pak, suami saya belum percaya Yesus, tetap berdoa. Pak, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya, orang tua saya. Ya, bahkan kemarin ada ya WA ke saya di acara Natal, saudara, ada hal yang indah, saudara. Ada seorang ibu WA saya. Jadi, saudara, suatu hari ada seorang bapak, saudara, udah umur, ya, udah senior lah gitu, saudara, sakit keras. Dan bapak ini, saudara, dokter bilang harusnya ini udah lewat gitu, saudara, udah meninggal. Ya, tapi bapak ini masih kuat bertahan, saudara. Ya, lalu saya datang ke rumahnya, ketemu sama ibu, sama istrinya. Istrinya cerita sama saya, Pak, ya ini dokter bilang sebenarnya udah nggak ada pengharapan, harusnya udah dari kemarin, tapi ada hal yang masih mengganjal. Saya bilang, apa ibu? Saya bilang, ya dia bilang, Pak, salah satu anaknya ya pergi dari Tuhan Yesus. Bapak ini merasa bahwa dosa dan salah, ya tidak bisa menjaga. Ya akhirnya bapak ini kayaknya nggak rela sebelum mengetahui dan melihat ya anaknya ya mungkin didoakan atau ya dia bilang, Pak, pengen ya bapak ini meninggal dengan tenang, dengan percaya bahwa anaknya diselamatkan. Saya bilang anaknya pasti diselamatkan.
Gak usah khawatir. Jadi saya datang ke rumahnya itu saudara. Di depan ada sebuah tempat, seperti tempat jualan itu saya datang. Ada orang di situ saya salam, terus masuk ke dalam. Nah doain ya Bapak itu. Terus ya ibunya bilang sama saya gini, itu loh Pak, anaknya ada satu yang ya pergi dari Tuhan Yesus. Ya doain ya Pak. Oh iya saya bilang, anak yang keberapa? Oh itu ada di depan. Oh ada di depan, ada. Yang mana? Yang tadi salaman sama Bapak. Oh gitu. Waduh saya bilang harus selesaikan secara jantan nih. Udah tiba di sini ya kan. Iya, saya bilang Tuhan kasih hikmat Tuhan ya. Tuhan bilang urapi rumahnya. Saya urapi rumahnya saudara. Urapi semua bagian rumah. Akhirnya kan sampai juga di depan. Nah ketemu. Nah ini dia nih. Ya, tapi saya sambil mikir nggak mungkin saya langsung serot. Nggak mungkin. Pengen sebenarnya saudara. Iya, tapi kan Tuhan kasih hikmat. Iya, saya doa sambil saya doa misi ya Pak. Iya, saya doa. Saya tanya. Ngomong-ngomong. Anaknya ada berapa? Oh ada satu Pak. Oh perempuan apa laki? Perempuan. Pasti cantik saya bilang. Papanya ganteng. Wih hidungnya mekar saudara. Semangat. Saya bilang nih ya. Saya bilang ya ini hikmat Tuhan. Saya bilang boleh saya doain anaknya enggak gitu. Karena kalau dia langsung saya doain pasti gak mau. Boleh enggak? Anaknya lagi sekolah Pak. Gak apa-apa kita doa. Anak lagi sekolah. Ya iya. Siapa namanya? Disebutin namanya. Saya doa Tuhan. Berkati anak ini, ya pandai, cerdas, sehat, warga sorga, dijaga malaikat, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Ya saya lihat ngintip dikit bapaknya merem, pas saya bilang bapaknya diberkati, Nah, ya keluarganya dari jauh lihat, yes. Iya saudara ya. Saya bilang Tuhan berkati, Tuhan urapi orang tuanya. Oh lagi doa saudara, gak bisa. Ya udah mengalir itu minyak. Selesai saya bilang sama si Om, anaknya udah saya urapi, kasih minyak urapan. Iya, dia lihat saya nangis saudara. Ya, 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian, ya si Om meninggal saudara. Karena Tuhan panggil, bukan gara-gara saya. Jangan begitu tatapan saudara. Tatapan saudara sepertinya mendakwa saya di sini. Dasar pendeta pencabut nyawa, bukan saudara. Memang keadaannya memang itu udah Tuhan mau panggil saudara ya. Ya tapi ya yang indah adalah ada keluarganya yang WA saya ya. Ya beliau yang saya doakan itu kemarin datang ke GBK, ikut perayaan Natal Gereja Tiberias. Oh haleluya. Saya percaya saudara ya bukan hanya beliau, tapi ada banyak pasti yang Tuhan selamatkan di acara Natal GBK. Kita bersyukur dan kita percaya di bulan Natal ini, ya Yesuslah juru selamat Anda dan saya. Dia memindahkan kita dari kutuk menjadi berkat. Dia memindahkan Anda dan saya dari kematian kekal menjadi kehidupan kekal. Sehingga apakah yang harus kita takutkan dalam dunia ini? Kembali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Asal ada Yesus di dalam Anda, seluruh aspek kehidupan saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, masuk bulan yang baru. Tuhan Yesus adalah juru selamat Anda dan saya. God bless you. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Jemaat Tuhan saja mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan kami percaya. Satu-satunya yang ku, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber, amin, sumber pengharapan. Dengan bangga katakan Engkau sumber kedamaian, Engkau mengalahkan ketakutan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh satu-satunya yang, satu-satunya. Panggil dia, katakan Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku,
Yesus. Dan siang ini betapa kami mengucap syukur karena kami percaya ini yang kami tahu dan kami simpan dalam hati kami yang paling dalam. Tidak ada nama lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kami kecuali nama Yesus. Yesus yang menyelamatkan kami dari kebinasaan. Yesus menyelamatkan seluruh aspek kehidupan kami. Dan biarlah dalam kehidupan kami, dari hati kami yang paling dalam, kami mau katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih banyak buat firman-Mu. Betapa kami mengucap syukur. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam tubuh dan darah-Mu, kami percaya kami menerima berkat yang besar. Di dalam tubuh dan darah-Mu ada kuasa yang tiada taranya, sebagaimana Engkau janjikan kepada mendiang pendeta Pariaji Gembala Martir. Kami bersyukur, sebelumnya kami akan memberi persembahan yang kedua. Minggu pertama bulan baru, kami diberi kesempatan untuk yaitu memberi persembahan yang kedua ini. Kami bersyukur boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena lewat persembahan yang kedua ini untuk gedung, untuk pembangunan, dana pembangunan gedung. Kami percaya setiap rupiah yang kami bawa memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja Tiberias. Bahkan kami bersyukur, kami percaya ada gedung-gedung baru yang akan dibangun dibuka. Artinya nama Tuhan semakin dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, siapapun hari ini hadir dan beribadah via live streaming. Tuhan memberkati, apa yang diperlukan Tuhan sediakan. Tidak kekurangan, pekerjaan usaha berhasil, bisnis berhasil. Bahkan bersama anak-anak studi masa depannya diberkati Tuhan. Kami tidak akan kekurangan karena Yesus sumber berkat kami. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan boleh sekali lagi buat Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kami mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan pujian tubuhmu dan darah tercurah bagimu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi. Bersama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau yang memberi perintah untuk mengembalikan perjamuan di akhir zaman. Bahkan Engkau yang mengajar Gembala Martir mendiang pendeta Pariaji lebih dari 7 kali tentang perjamuan yang benar. Yang indah adalah perjamuan ini lebih dari roti mana. Artinya kami bukan hanya selamat masuk sorga, tapi selama di bumi kami hidup diberkati, dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan. Bahkan hidup kami bersama keluarga penuh kemuliaan Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu, mujizat kuasa Allah dinyatakan, yang sakit disembuhkan, ada berkat, ada pemulihan, dan ada kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang kedua, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, jiwa dan rohku disempurnakan untuk dibangkitkan pada akhir zaman saat Tuhan Yesus datang kembali. Kami
bersama keluarga akan diangkat ke surga. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terhilang. Keluarga kami diselamatkan dalam nama Yesus. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Masuk bulan yang baru, sehat sempurna. Di akhir tahun, sehat sempurna dalam nama Yesus. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak miom, kami tolak kista, sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak segala virus-virus penyakit. Kami, keluarga kami, anak-anak kami sempurna sehat. Hari ini segala penyakit, penderitaan sudah selesai, segala kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur, inilah tubuh Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama mari kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, kami berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala pekerjaannya. Keluarga kami kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga. Dalam rumah tangga kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian. Kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh berkat. Mulut kami kudus, penuh kuasa. Pikiran kami kudus, penuh hikmat. Dalam nama Yesus kami menolak segala pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Yang kedua, darahnya memateraikan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakit sembuh dari ujung kepala sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak dioperasi, pencernaan, lambung sehat dalam nama Yesus. Jantungku sehat, tidak serangan jantung, ginjal sehat, tidak cuci darah, liverku sehat, tidak kanker liver, pernafasan sehat sempurna, tidak sakit paru-paru, paru-paru sehat. Kami doa tekanan darah kami normal, organ tubuh kami sehat, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu, jangan minum dulu. Sudah boleh doa masing-masing. Kalau hari ini mungkin ada sakit di tubuhmu, kalau hari ini mungkin ada kelemahanmu, panggillah nama Yesus. Dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup memberkati Anda. Mari minta, doa, berseru, percaya kepada Tuhan. Apa yang kami minta kami terima dengan iman. Di dalam Tuhan Yesus kami sembuh sehat sempurna. Kami yang lemah diberi kekuatan baru dalam nama Yesus. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala martir untuk diucapkan perjamuan lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana di padang gurun, tidak kelaparan, tidak kekurangan. Artinya kami yang perjamuan lebih diberkati, tidak akan miskin. Yang kami perlu Tuhan sediakan, tidak kekurangan. Setiap hutang terbayar lunas, kami dipelihara Tuhan. Bahkan di masa krisis kami tetap diberkati Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubahnya tidak rusak, jubah baru, gambaran kemuliaan Allah. Hari ini kami yang seperjamuan penuh kemuliaan Tuhan bersama keluarga. Suatu hari kelak pesta di surga. Yang ketiga, kasut baru, gambaran seorang tuan, gambaran keberhasilan. Kami percaya apa yang kami kerjakan berhasil. Usaha, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak, masa depan diberkati Tuhan ratusan kali ganda dalam nama Yesus. Segala kutuk penyakit, penderitaan, bahkan kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Darahnya darah kehidupan, darahnya menyembuhkan. Bahkan Alkitab katakan darah Yesus menyelamatkan Anda dan saya. Inilah darah Tuhan Yesus. Dia tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Dia. Betapa kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang luar biasa, lebih besar dari segala yang kita hadapi. Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Panggil namanya, katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih
terlebih. Amin. Oh Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Silakan Anda boleh doa masing-masing, naikkan apa yang menjadi isi hatimu, datang pada Tuhan. Saya beri kesempatan 1-2 menit, minta yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, doa dan bersyukur, dan minta apa yang kau perlu. Alkitab katakan, yaitu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini kita telah dikuduskan. Mari hidup bertobat, hidup yang benar. Alkitab katakan, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong, bukan kurang tajam telinganya mendengar. Yang menjadi pemisah adalah dosa. Asal hidup kita kudus, hidup benar, doa-doamu dikabulkan Tuhan. Maka inilah minyak urapan sesuai dengan firman-Mu ya Allah. Kejadian 6, Khotbah 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 1 ayat 9, Yakobus pasal 5, Wahyu 6 ayat 6. Ada minyak anggur tidak dirusakkan. Siapapun diurapi dengan minyak ini, penuh kemuliaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Mereka penuh hikmat dan keberhasilan. Hidupnya dijaga malaikat, tidak celaka bahaya, tidak dikalahkan setan. Bahkan suatu hari kelak pesta di surga. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Amin. Sudah boleh taruh di kepala, taruh di bagian yang sakit. Percaya dengan iman. Alkitab katakan bahwa setiap Anda dan saya yang hari ini beribadah, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau doa-doamu dikabulkan Tuhan. Diurapi, bilang sama saya diurapi. Diurapi artinya disertai roh Allah ya. Alkitab katakan di akhir zaman nanti yang ada minyak, ada anggur tidak dirusakkan. Karena ada zaman, ada masa sukar ya, materai-materai yang dibuka sebelum sangkakala, ada kelaparan ya, ada maut, ada sampar menular, ada pedang. Alkitab katakan ada hal-hal yang mengerikan ya, yang dijamin aman, yang ada minyak dan anggur. Yang dijamin terproteksi sempurna, yang ada minyak dan anggur. Yang lain gak bisa saudara ya. Maka itu minyak anggur gambaran Anda dan saya disertai oleh Tuhan. Amin. Disertai Tuhan ya. Minyak gambaran pengurapan. Roh Tuhan ada pada kita. Anggur Anda dan saya darah Yesus. Kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Immanuel. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Tetap ada dalam minyak dan anggur. Anda dan saya diberkati. Kita doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kasih-Mu, berkat-Mu menyertai kami semua. Kami telah beribadah dan biarlah ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Persembahan kami yang sejati untuk Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan baik dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih kami ada hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Masuk bulan yang baru. Sepanjang bulan Desember kami diberkati Tuhan. Dijauhkan dari yang jahat, diberkati, diurapi Tuhan. Apa yang pernah hilang Tuhan kembalikan, dan kuasa mujizat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum pulang kami doa ucap berkat untuk bangsa Indonesia, maju makmur bangsa kami diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Pak Prabowo, Pak Gibran, jajaran pemerintahan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kota Jakarta aman, damai, tentram, dan dimanapun umat-Mu beribadah via live streaming diurapi, diberkati Tuhan. Kami serahkan Gubernur Jakarta, kami serahkan Pak Pram, wakilnya Pak Rano, kami serahkan dalam tangan Tuhan juga dimanapun umat-Mu beribadah di luar kota atau di luar negeri sekalipun, tempat mereka penuh kemuliaan Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, yaitu tempat-tempat yaitu yang terdampak bencana di Aceh, yaitu di juga Sumatera Barat, Sumatera Utara, dalam nama Yesus biarlah pemulihan dan berkat Tuhan dinyatakan di sana dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati. Kami doa Tuhan memberkati gereja kami Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai acara perayaan Natal Gereja Tiberias. Tuhan beri cuaca yang indah. Tuhan berikan jiwa-jiwa datang menyembah Engkau, memuliakan, menyambut Engkau. Kami bersyukur Engkau kami rayakan, kami sembah. Tuhan Yesus kami percaya. Tuhan memberkati setiap jiwa-jiwa yang hadir. Tuhan balaskan yaitu dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, berkat, mujizat Natal menyertai. Dan kami bersyukur banyak jiwa diselamatkan. Berkati terus pelayanan Gereja Tiberias, semua program gereja, reri Natal, ibadah minggu, tengah minggu, ibadah Buanerges, Beloved Kids, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya STT Tiberias diberkati Tuhan. Kami percaya berhasil. Banyak jiwa dimenangkan. Banyak mujizat terjadi. Doa kami untuk Gembala Sidang terkasih Pendeta Darniati Pariaji. Panjang umur, sehat sempurna. Urapan Tuhan yang baru selalu menyertai setiap hari. Prima dan bugar. Bahkan kami percaya Tuhan berkati sukacita ilahi menyertai beliau. Kami serahkan Tuhan Gembala Sidang kami sampai Tuhan datang, Tuhan pakai. Memimpin Gereja Tiberias. Bersama Pendeta Aristo Pariaji. Bersama dengan Pendeta Argo Pariaji. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Para pemimpin di Tiberias
Tiberias, urapan hikmat kuasa Allah menyertai. Kami serahkan siapapun melayani di Tiberias, Gading Nias, Tuhan memberkati Pak Ronald bersama dengan semua tim. Kami percaya dalam tangan Tuhan, tim worship semua diberkati. Kami percaya worship leader, singers, choir, sound operator, multimedia, guru sekolah minggu, para pendoa, tim event, semua diberkati Tuhan. Dan umat-Mu tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Kata kalimat pokok doa mereka dikabulkan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Siapapun sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Ada mujizat. Siapapun hari ini datang, yaitu mereka doa, yaitu mereka berseru, doa-doa mereka dikabulkan. Tidak kekurangan. Setiap rupiah uang yang mereka perlu Tuhan sediakan. Setiap hutang terbayar lunas. Bahkan apa yang pernah hilang Tuhan kembalikan. Dalam nama Yesus, siapapun doa hari ini, yaitu ingin punya rumah, Tuhan beri rumah yang indah. Mereka rindu punya keturunan, Tuhan berikan anak dalam rumah tangga mereka. Mereka rindu punya pasangan hidup, berikan jodoh yang terbaik, membangun rumah tangga yang kudus dan bahagia. Siapapun doa agar keluarganya selamat. Di bulan Natal ini kami doa, yaitu genapi firman-Mu, satu orang bertobat, sisi rumahnya diselamatkan. Dalam nama Yesus kami percaya, kata kalimat doa anak-anak-Mu, tidak satu pun yang Tuhan lalukan. Kami serahkan siapapun hadir hari ini semua bersama kami di tempat ini, diberkati, dipulihkan, disertai oleh Tuhan. Kami serahkan Pak Yohanes Wijaya bersama keluarga, diurapi, diberkati. Kami serahkan bersama Ibu, bersama anak-anak. Kami serahkan Ibu Vera dari Surabaya, diurapi. Kami serahkan Vanessa, kami serahkan bersama Bapak juga diberkati. Kami serahkan juga Tuhan berkati, pulihkan. Kami percaya berkat-Mu melimpah, bahkan usahanya berhasil. Kami serahkan juga Bro Arnold Brian bersama keluarga. Kami serahkan Pak Peri Pada bersama keluarga besar, Pak Boy bersama keluarga. Siapapun hadir hari ini, Pak Martin bersama keluarga. Kami serahkan siapapun beribadah, bahkan yang ada di live streaming, kami serahkan Ibu Reni, Pak Roni di Amerika, kami serahkan bersama anak-anak semua. Kami serahkan Pak Albert di Jerman, kami serahkan itu berkati Tuhan Yesus. Pak Persius juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Siapapun itu ibadah Koni di Alaska, Bu Mardina di Korea, siapapun hadir hari ini beribadah, berkat Tuhan melimpah. Dan kami bersyukur besok hari kerja yang kami kerjakan pasti berhasil. Kami tolak roh gagal. Kami percaya anak-anak kami yang ujian sekolah pandai, cerdas, masa depan ini diberkati Tuhan. Hidup kami penuh kemuliaan Tuhan. Umat Allah, Tuhan Allah hadir di tengah kita. Dia hadir untuk memberkati-Mu. Oleh karenanya buka hati-Mu, pandang wajahnya, percaya dengan iman hidupmu diberkati Tuhan. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di surga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan terus hadir mengalir dalam hidupmu hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi jemput kita, pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan berkati. Shalom Tiberias. Di sana kasih datang.